Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Teman-teman gimana kabarnya nih? Aku harap teman-teman selalu sehat ya. Di videoku kali ini aku mau share mengenai contoh-contoh soal SKD CPNS, khususnya tes karakteristik pribadi. Nah, tapi di sini aku mau share berdasarkan kisi-kisi ya teman-teman. Di antaranya itu ada profesionalisme, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, dan anti radikalisme. Nah, tapi kalau khusus di videoku kali ini aku mau bahas mengenai profesionalisme. Cukup satu kisi-kisi aja ya teman-teman. Nanti untuk kisi-kisi berikutnya di video selanjutnya. Di sini aku maksudkan agar teman-teman nanti sudah terbiasa nih saat tes SKD CPNS dalam mengidentifikasi soal itu membahas tentang apa gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar di ibu kota. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara. Karena tidak ada yang bisa mengantarkannya, sikap Anda. Tips dari aku, kalau menjawab soal mengenai profesionalisme, itu utamakan pekerjaan ketimbang urusan pribadi ya teman-teman. Nah, untuk kasus soal ini yang perlu digarisbawahi adalah kita ini masih dalam posisi kerja. Nah, terlebih lagi ini ada kalimat penjelasnya lagi kalau restoran itu sedang ramai. Jadi di sini kita cari pilihan jawaban yang paling tepat, yaitu kita tetap mengutamakan pekerjaan ya teman-teman. Mari kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara. Bukan ya teman-teman. Yang B, meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkan. Kurang tepat ya teman-teman. Yang C, menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Oke, boleh kita keep karena di sini kita lebih penting pekerjaan. Yang D, meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi. Oke, kita keep juga. Yang E, meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran ramai sehingga Anda tidak dapat mengantarkan sendiri. Pada soal TKP itu pilihan jawabannya itu baik-baik semua ya teman-teman. Di sini karena setiap pilihan jawabannya itu memiliki nilainya sendiri-sendiri, jadi nggak ada yang bernilai 0 ya. Tetapi kita harus cari jawaban yang paling tepat karena poinnya itu 5. Jawaban yang paling tepat itu yang C ya teman-teman, karena di sini kita harus bekerja profesional. Kita adalah juru masak dan kondisi restoran itu sedang ramai. Jadi ada baiknya dengan memberi saran saudara untuk naik angkutan umum menuju bandara. Kalau untuk pilihan jawaban yang D itu kan nunggu restoran itu sepi. Nah, sedangkan di sini belum ada kepastian kapan restoran itu sepi, nggak ada kalimat penjelasnya kan. Lalu yang E itu meminta teman untuk mengantarkan saudara. Nah, ini kan perlu tahap komunikasi yang ini ya, berantai lagi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal selanjutnya, di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk kerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan, sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda. Nah, dari soal kita bisa garis bawahi di sini ya. Beredar kabar dan buah bibir. Ini berarti dalam soal tersebut di sini nih belum pasti ya teman-teman. Jadi di sini masih hanya seperti sekedar isu gitu ya teman-teman. Nah, sikap kita ini harusnya seperti apa? Kita lihat pilihan jawabannya ya. Yang A, pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku.
kurang tepat ya teman-teman, karena di sini posisinya juga dia lagi nggak ada di kantor ya, maksudnya sedang tidak masuk kerja. Yang B, sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. Ini juga masih belum tepat ya teman-teman, karena masih baru sekedar isu. Yang C, kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat poin yang D, pilihan jawaban yang D. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Ada baiknya juga. Yang E, saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya apakah informasi tersebut benar adanya. Tapi di sini kalau kita lihat berdasarkan soal, itu jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Kemudian yang D, yang E, yang B, baru yang A ya teman-teman. Urutan poin dengan nilai tertinggi 5, 4, 3, 2, dan 1. Untuk soal selanjutnya, seorang karyawan lama dari perusahaan Anda tertangkap mencuri alat tulis kantor. Maka Anda, nah, yang perlu kita garis bawahi di sini tertangkap, berarti sudah pasti ya teman-teman, sudah pasti bersalah. Jadi sebaiknya kita bersikap itu harus memberikan sanksi yang berat, karena di sini kita garis bawahi kata tertangkap dan karyawan lama, berarti harusnya karyawan lama itu kan memberikan contoh yang baik gitu ya teman-teman. Tapi kan di sini seandainya kita berada di perusahaan tersebut, kita sebaiknya seperti apa gitu ya teman-teman. Mari kita lihat pilihan jawabannya. A, memecatnya segera. B, memperingatkannya dan memberinya kesempatan lagi. C, memberinya masa percobaan sebelum membuat keputusan. D, memberikan sanksi yang berat agar jera dan tidak ditiru oleh karyawan lain. E, memanggilnya dan memarahinya habis-habisan. Jawaban yang paling tepat atau yang harusnya mendapatkan poin tertinggi itu yang D ya teman-teman, memberikan sanksi yang berat agar jera dan tidak ditiru oleh karyawan lain. Kemudian yang B, yang C, yang A, lalu yang E ya teman-teman. Urutan jawabannya berdasarkan poin tertinggi sampai yang terendah. Soal selanjutnya, kebanyakan orang takut akan mengalami kegagalan. Padahal dari kegagalan tersebut kita dapat belajar agar tidak terulang lagi. Bagi Anda kegagalan. Nah, di sini berarti menurut pendapat kita ya, kalau misalnya seandainya kita gagal itu bagaimana. Di sini usahakan kita milih choice atau pilihan jawaban yang terbaik yang teman-teman. Jangan kebawa perasaan memposisikan berdasarkan sifat kita ya teman-teman ya. Kalau menjawab soal yang seperti ini. Kita lihat jawabannya ya. Yang A, isyarat tegas bahwa kita harus berhenti. Yang B, justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba lebih baik. Yang C, sering menjatuhkan mental saya. Yang D, saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya. Yang E, mungkin ada unsur kekeliruan dari anggota tim saya. Untuk memudahkan dalam memilih pilihan jawabannya, di sini orang yang memiliki semangat berprestasi itu nggak akan mudah menyerah ya teman-teman, namun akan menjadikan sebuah kegagalan itu sebagai pelajaran yang berarti. Jadi pilihan jawabannya yang paling tepat yang B ya teman-teman. Justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba lebih baik. Nah, berikut urutan jawabannya ya teman-teman, dari poin yang tertinggi sampai yang terendah. Ingat ya teman-teman, dalam menjawab soal yang seperti ini jangan memposisikan diri kita sendiri ya teman-teman, jangan baper gitulah ya teman-teman. Untuk soal selanjutnya, menurut Anda pemimpin besar dunia itu kita kembali lagi dihadapkan dengan soal kita harus memilih jawaban yang terbaik ya teman-teman. Jangan memposisikan diri kita, jangan berdasarkan sifat kita ya teman-teman. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, mereka memang sudah ditakdirkan Tuhan menjadi pemimpin besar. Yang B, mereka berusaha keras dalam hidupnya untuk sukses. Yang C, mereka mengusahakan kesempatan dan fasilitas sehingga bisa sukses. Yang D, mereka adalah pribadi yang langka. Yang E, mereka sangat beruntung bisa sukses dan menjadi pemimpin besar.
Petunjuknya dalam menjawab soal ini adalah di sini kesuksesan bukan semata-mata sebuah takdir, karena takdir bisa berubah dengan usaha dan doa. Jadi udah kelihatan ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Mereka berusaha keras dalam hidupnya untuk sukses. Nah kalau kita lihat yang A itu kan berdasarkan takdir, lalu yang C itu kita berusaha sukses, tapi ya maksudnya kalau orang sukses itu kan ada fasilitas ataupun nggak ada ya kita tetap berusaha keras ya teman-teman. Lalu kalau yang D ini juga lebih ke takdir gitu ya teman-teman, memang udah dari sononya gitu kan. Kalau yang E juga sama ya, itu lebih ke intinya suatu keberuntungan. Sedangkan kalau dalam soal TKP itu yang diminta bukan jawaban mengenai keberuntungan atau takdir gitu, enggak ya teman-teman ya, tetapi memang berdasarkan sikap kita gitu kan ya. Soal selanjutnya, hari Jumat besok adalah hari terakhir program tax amnesty. Instansi Anda mengeluarkan kebijakan untuk melayani wajib pajak sampai dengan pukul 24.00. Anda termasuk pegawai yang ditugaskan untuk lembur. Sikap Anda. Nah, di sini aku kasih clue-nya bahwa dengan berkontribusi lembur dan memberikan sedikit pengertian kepada keluarga sudah membantu kelancaran program tax amnesty. Jadi di sini sikap profesionalisme itu nggak jauh-jauh beda dengan ini ya, sepenuh hati gitu ya teman-teman. Jadi bukan karena ini, karena itu, karena ada imbalan atau apa ya teman-teman. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, menolak karena Anda tidak ingin waktu bersama keluarga terganggu. Yang B, menolak karena Anda letih dan ingin segera pulang untuk beristirahat. Yang C, ikut lembur karena takut atasan marah. Yang D, ikut lembur jika bayarannya sepadan. Yang E, ikut lembur dan memberikan pengertian kepada keluarga. Jadi udah kelihatan ya teman-teman ya, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Karena di pilihan jawaban yang lain itu tidak mencerminkan sikap profesionalisme. Jadi teman-teman bisa ya untuk membedakannya. Untuk soal selanjutnya, besok seluruh atasan Anda tidak ada di kantor, maka Anda akan, aku kasih clue dulu ya teman-teman. Maksud dari soal ini adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Anda bertanggung jawab dengan pekerjaan Anda. Oke, kita cek satu persatu pilihan jawabannya. Yang A, melakukan urusan pribadi Anda yang belum terselesaikan. Jelas bukan ya teman-teman, nggak profesional itu namanya kan. Oke, yang B, datang pagi hanya absen kemudian Anda pulang kembali. Jelas bukan ya. Untuk yang C, bekerja setengah hari. Bukan ya teman-teman. Yang D, tetap bekerja sesuai dengan jam kerja yang berlaku. Oke, bisa. Yang E, Anda bersemangat karena tidak ada atasan Anda di kantor. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah kalau yang E nih ya, berarti ini Anda ini bersemangat kerja kalau nggak ada atasan. Berarti hari-hari biasa kalau ada atasan itu berarti nggak semangat. Berarti jelas bukan ya teman-teman, tetap yang paling tepat yang D. Untuk soal selanjutnya, jika pekerjaan Anda mengalami hambatan maka Anda akan titik. Oke, aku kasih clue-nya ya. Dari soal ini yaitu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Anda bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Kita coba lihat pilihan jawabannya. Yang A, tidak peduli dengan hal tersebut. Bukan ya berarti teman-teman. Yang B, bertanggung jawab dan berusaha menyelesaikannya. Oke, bagus ya teman-teman yang B. Yang C, mencari alasan agar tidak disalahkan. Bukan juga ya teman-teman. Yang D, mencari pihak luar untuk bertanggung jawab. Tidak tepat ya teman-teman. Yang E, mencari tahu apakah ada rekan kerja Anda yang terlibat. Jelas jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Kenapa bukan yang E? Karena yang E di sini kan namanya juga kerja tim. Namanya kerja tim itu jangan sampai kita istilahnya tuh ada saling menyalahkan. Ada baik buruknya itu ya tetap kita selesaikan bersama. Yang tepat yang B ya teman-teman, bertanggung jawab dan berusaha menyelesaikannya. Bisa ya. Soal selanjutnya, saat sedang menghitung keuangan kantor, terdapat kelebihan dana sebesar 8 juta rupiah di dalam perhitungan rekan kerja Anda. Kemudian rekan kerja Anda mengajak Anda untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Sikap Anda adalah... Dari soal di sini sudah jelas ya, soal ini itu bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika ada kesempatan untuk berbuat hal negatif. Nah, di sini kan sudah jelas-jelas berarti mengarah ke korupsi gitu ya, teman-teman. Jadi sebaiknya sikap kita itu adalah harus tegas. Kita coba lihat pilihan jawabannya ya. Yang A, menolaknya dengan tegas bahwa Anda tidak ingin terlibat.
Bagus ya teman-teman jawabannya. Yang B, memberikan pengertian bahwa hal tersebut dilarang oleh perusahaan Anda. Iya, ada baiknya juga kita keep. Yang C, mempertimbangkannya karena rekan kerja Anda baik kepada Anda. Bukan ya teman-teman, jelas yang ini bukan. Yang D, mengikuti rekan kerja Anda, bukan juga. Yang E, mengikuti rekan kerja Anda walaupun hanya 1 kali. Jelas bukan ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A atau B. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Kenapa yang A bukan yang B? Karena di sini yang perlu kita garis bawahi dari soal itu rekan kerja kita itu sudah mengajak Anda, sudah mengajak kita ya teman-teman. Jadi sikap kita memang harus menolaknya dengan tegas, kecuali dalam soal misalnya kita sebagai seseorang yang mengetahui tindakan rekan kerja kita gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya bisa yang B yang paling tepat, tetapi karena di sini kasusnya kita sudah diajak, jadi kita menolaknya dengan tegas bahwa Anda tidak ingin terlibat. Soal selanjutnya, tim bola voli unit kami diperkirakan akan kalah melawan tim bola voli unit lain dalam instansi kami. Sikap saya dalam pertandingan, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, lebih baik diam karena sadar akan kekuatan tim kami. Yang B, berusaha bersembunyi agar tidak diketahui bahwa saya adalah pendukung tim lemah. Yang C, tetap memberikan dukungan dengan penuh semangat. Yang D, jika tim kalah tidaklah mengapa karena sudah diprediksikan demikian. Yang E, memberikan dukungan daripada saya dicap tidak setia kawan. Nah, untuk clue dalam menjawabnya itu untuk memenangkan perlombaan itu harus diawali dengan sikap optimis. Inilah akar dari semangat berprestasi. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa dalam menjawab soal seperti ini jangan berdasarkan karakter kita ya teman-teman. Kita harus memilih jawaban yang terbaik. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C ya teman-teman, yaitu tetap memberikan dukungan dengan penuh semangat. Tapi kita coba lihat kalau yang A, lebih baik diam karena sadar akan kekuatan tim kami. Jelas bukan ya teman-teman, itu berarti istilahnya tuh pasrah aja gitu kan. Kalau yang B, berusaha bersembunyi agar tidak diketahui bahwa saya, jelas bukan ya teman-teman, nggak baik ya bersikap seperti itu ke tim sendiri. Lalu yang D, jika tim kalah tidaklah mengapa, itu juga termasuk pasrah, jadi bukan ya. Yang E, memberikan dukungan daripada saya dicap, berarti ini ada unsur terpaksa, nggak boleh ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat yang D. Pertanyaan terakhir. Untuk kelancaran jalannya acara kampus esok hari, unit kerja saya diminta untuk kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk pulang lebih cepat dan mengantar ibu saya ke dokter. Sikap saya adalah yang A, pulang diam-diam tanpa sepengetahuan teman yang lain. Yang B, pura-pura sakit agar diizinkan pulang lebih cepat. Yang C, menghubungi ibu saya bahwa saya akan sedikit terlambat. Yang D, tetap lembur sampai pekerjaan selesai. Yang E, meminta izin kepada ketua kegiatan untuk mengantar ibu saya terlebih dahulu, lalu kembali untuk melanjutkan pekerjaan. Untuk pembahasan dan jawaban bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman sebagai PR. Semoga bermanfaat. Sekian trik dan pembahasan soal-soal tes karakteristik pribadi berdasarkan kisi-kisi profesionalisme. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung di channel aku untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel aku. And the next video aku bakal buatin tentang pembahasan kisi-kisi dari soal tes karakteristik pribadi khususnya jejaring kerja. So, buat teman-teman jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain ya, agar channel aku lebih banyak lagi manfaat ya.